Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-10. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menerima didikan yang mengubahkan jiwa kita ini, supaya kita mengalami perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Satu hal yang dapat menghentikan semua pertumbuhan di tingkat roh dan jiwa adalah sikap defensif, mempertahankan diri. Mempertahankan diri dari semua teguran dengan berkata biasanya, saya ini tidak mau berubah, memang sikap saya itu seperti ini, terus ngapain lagi? Banyak orang berkata seperti itu, karena kalau ditegur itu tidak enak, dia memproteksi dirinya. Bahkan sedikit sekali orang Kristen yang memiliki sikap bertumbuh dan berubah di dalam hidup mereka. Untuk bertumbuh itu diperlukan perubahan. Dan untuk berjalan bersama Allah diperlukan pertumbuhan. Kebanyakan dari kita itu sibuk mempertahankan apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan tidak mau berubah untuk menghadapi hari esok. Kita berkata bahwa kita mau belajar, akan tetapi belajar tidak akan sama dengan kita itu berubah. Belajar dapat diumpamakan dengan seorang kafir yang mendengarkan tentang Yesus lalu menerimanya, tetapi menambahkan Yesus sebagai salah satu dari dewa-dewa yang dia sembah. Tapi berubah artinya melepaskan apa yang kita miliki sekarang dan mendapatkan sesuatu yang baru. Ada situasi-situasi di mana belajar dibutuhkan, tetapi ada juga waktu-waktu di mana perubahan itu sangat diperlukan. Allah biasanya memakai sekelompok orang yang baru untuk memulai gerakannya yang berikutnya. Karena gerakan yang lama itu tidak mau berubah. Di Amsal 9 ayat 7 dan 9 mengatakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang mengecam orang yang fasik mendapat cela. Jangan mengecap seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihnya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa orang yang suka mencemooh atau fasik, yang tidak mau diajar, tidak mau dikoreksi, tidak mau dididik, tidak mau dinasihatin atau ditegur, ia itu berpendapat bahwa segala sesuatu tindakannya, apa yang dipikir, apa yang dilakukannya itu sudah benar. Makanya dia mempertahankan posisinya. Ia itu bertindak sedemikian rupa untuk membuat orang yang berusaha mengkoreksinya itu kelihatan jahat, dia menyerang balik. Orang-orang model seperti ini gampang sekali menilai orang lain, menuduh orang lain, tetapi dirinya sendiri ketika ditegur, dinasihatin, dia menyerang balik, bahkan mencari kelemahan orang yang menyerangnya. Kalau kita mengadakan konfrontasi dengan orang-orang model seperti ini, kita hanya masuk ke dalam kesulitan, dan kita ini akan terjebak dalam hal-hal yang konyol. Kalau ketemu orang model seperti itu, jauh lebih baik dihindarin saja. Karena percuma, kita nasihati toh juga akan percuma. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang keras hati, ketika dinasihati dia akan menyerang balik. Percuma saja, seperti kita itu menaruh mutiara ke mulut babi. Orang-orang yang seperti ini, seperti anjing yang kembali kepada muntahannya, percuma saja. Dan orang fasik membenci orang yang berusaha mendidiknya. Ia merasa bahwa mereka memusuhinya, jadi ia mengeraskan hatinya. Kalau orang keras hati, ketika ditegur, dinasihatin, dia merasa dimusuhin, merasa nggak dikasih. Akhirnya membela dirinya. Di Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang yang bijak biasanya itu menyambut koreksi dan didikan. Orang yang bijak, dia akan menerima semua teguran dengan baik. Reaksi hatinya, respon hatinya itu selalu menerima semua teguran, nasihat, dan didikan. Karena ia mau belajar dan berubah. Dan ia mengasihi orang yang menolongnya. Dia peduli sekali. Orang-orang bijak menjadi makin bijak kalau melalui tantangan dan konfrontasi yang dihadapinya. Di Amsal 10 ayat 8 mengatakan, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa orang-orang bijak menerima konfrontasi dan nasihat. Tetapi orang-orang bodoh ingin dibenarkan dan menempuh jalannya sendiri. Di Amsal 11 ayat 14 memberitahukan kita, jikalau tidak ada pimpinan atau nasihat, jatuhlah bangsa. Tetapi
Jikalau penasihat banyak, keselamatan akan ada. Kita semua itu membutuhkan nasihat dan didikan melalui orang-orang di sekitar kita. Karena kita perlu dikoreksi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, mau kita sendiri, seenak kita sendiri. Karena dengan dikoreksi kita bisa belajar tentang kekurangan kita. Kalau kita ini mau bertindak sendiri dan tidak mau dikonfrontasi, ada kemungkinan kita akan selalu jatuh. Karena orang Kristen kebanyakan mencoba untuk bersembunyi di belakang manusia rohani mereka untuk menghindar dari nasihat orang lain. Bahkan orang-orang Kristen tersebut mengatakan, saya ini sudah dipimpin roh, apa yang saya lakukan itu atas nama Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Karena berharap apa yang disampaikannya kepada orang lain, semua orang akan setuju dan tunduk kepada dia. Tetapi kebanyakan orang yang ngomong seperti itu, kita lihat saja hasilnya. Kalau benar-benar dari Tuhan, kenapa dia gagal? Kalau benar-benar dari Tuhan, kenapa dia babak belur terus? Kalau seandainya mereka mempunyai penasihat atau menerima masukan dari orang lain, saya percaya mereka akan luput dari kegagalan yang mereka alami. Di Amsal 12 ayat 1 adalah suatu peringatan yang tegas dari Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu, ditegur berarti dimarahi atau dihukum. Salah satunya seperti itu. Orang yang membenci teguran adalah orang yang bodoh. Didikan yang penuh kasih sayang bukan berarti kita hanya datang ke gereja, mendengar sebuah khotbah, dan kita pulang. Kalau hanya sekedar mendengarkan khotbah itu sangat mudah sekali. Tetapi setelah pulang, kita lupa dengan apa yang dikhotbahkannya. Nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Bagaimana mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Kita itu perlu belajar menyukai semua konfrontasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya sebenarnya untuk kita semakin hari semakin berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hanya ditegur, kalau kita ini nggak mengalami teguran langsung yang benar-benar mengkonfrontasi semua kesalahan dan kekurangan kita, itu tidak akan efektif. Makanya perlu kita ditegur langsung, diomongin langsung, dinasihatin langsung supaya kita itu berubah dari semua kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Ujungnya kita akan mengalami keberhasilan di masa yang akan datang. Kalau kita ngelihat orang dunia bisnis pun melakukan hal yang sama. Mereka memiliki istilah manajemen konfrontasi dan lain sebagainya. Tujuannya supaya apa? Bisnis mereka itu berkembang baik, meledak, berhasil dan sukses. Tetapi kalau kita lihat dari orang Kristen hari ini, mereka menjauhkan diri dari kebenaran-kebenaran Alkitab. Kalau mendapati orang yang salah, tidak langsung ditegurnya, kita hanya berdoa, didoakan saja supaya dia berubah. Padahal ada kesalahan-kesalahan tertentu yang harus kita benar-benar tegur supaya mengalami perubahan. Dan pasti reaksinya akan berbeda-beda. Kalau yang ditegur itu orangnya sikap hatinya benar sesuai dengan yang Tuhan mau, dia akan berubah. Tetapi kalau ada kesalahan di jemaat yang ditegur, nggak mau berubah, nggak terima, dia akan pindah gereja tentunya. Dan orang seperti ini banyak sekali di gereja. Kalau kita ditegur karena pelanggaran kesalahan kita dan kita pindah, kemanapun kita pindah, kita tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau mengalami teguran dan didikan yang kita alami di satu gereja lokal, berarti ada yang benar-benar kita koreksi, yang perlu kita koreksi loh. Kalau kita ini benar ya tetap jalan terus. Tapi kalau yang salah, kita didapatin salah, ditegur, dinasihatin, terima. Dan kita harus berubah supaya kita mengalami kesuksesan dan keberhasilan di masa-masa yang datang. Bahkan hidup kita dipakai Tuhan secara lebih powerful lagi dan menjadi berkat lebih powerful lagi. Alkitab mengatakan di Matius pasal 18 ayat 15 dan 17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah 4 mata. Temuin berdua dulu. Kalau ditemuin berdua, kita tegur, kita nasihatin, kita didik dari pelanggaran ini. Tapi kalau dia ini memiliki sikap hati yang benar, dan dia dengar nasihat kita, dia akan berubah. Dan dia akan balik kembali. Jika tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya dalam keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu sah. Kalau tidak mau dengar lagi, panggil saksi. 2-3 orang saksi adalah sah. Biar dengerin dulu.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Kalau nggak mau bertobat, udah ditegur, 2 mata, 4 mata nggak mau berubah, 6 mata nggak mau berubah, bawa ke depan jemaat, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Ini orang yang ditegur nggak mau berubah-berubah, tendang, daripada menghampiri seluruh adonan. Ada orang-orang tertentu yang bikin kesalahan dalam gereja lokal dan tidak mau berubah, ditegur nggak mau berubah, tapi malah bikin kacau, keluarin, karena akan menghampiri yang lainnya. Ada orang-orang tertentu yang nggak mau berubah, ya singkirin. Ini orang memang nggak mau berubah, buat apa? Dididik, dinasihatin nggak mau berubah, memang keras hatinya. Tapi kalau orang yang mau ditegur, mau dinasihatin, mau dididik, mau terima kesalahannya, orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dalam sekarang yang lebih besar lagi. Kalau orang itu mau berubah, pasti akan membuka pintu bagi orang lain juga untuk berubah loh. Kalau kita ini mau berubah, kita akan membuka hati untuk menerima nasihat dan teguran. Karena teguran dan nasihat itu menjadi satu berkat besar bagi kita, supaya kita itu menjadi semakin berhasil dan jauh dari kegagalan yang pernah kita alami. Karena kayu itu semakin digosok, dia akan dengan amplas. Kalau kayu itu digosok dengan amplas, dia akan semakin mengkilat, semakin halus. Besi, kalau menajamkan besi, akhirnya akan jauh lebih indah. Tuhan selalu menegur kita memang melalui Roh Kudus. Tapi Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur dan mendidik kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan, supaya kita tidak jatuh dalam kebodohan yang sama. Satu hal yang perlu kita sadari dalam ini adalah bahwa teguran atau konfrontasi terasa memang tidak enak sama sekali. Kedatangan kita ketika mengalami ditegur, kita akan bereaksi. Pikiran kita segera membuat benteng-benteng pertahanan. Apalagi kalau merasa tersinggung, kita akan proteksi diri kita dengan baik. Biasanya dengan menyangkal dan pertengkaran, bahkan keributan. Akan tapi kalau kita tuh mau membuka diri dan mau belajar menerimanya, teguran dan didikan itu, kita akan menerima manfaat yang sangat besar sekali. Memang rasanya tidak enak, akan tetapi teguran dan konfrontasi sungguhnya itu baik sekali bagi jiwa kita. Semakin kita dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita itu mendengar orang ngomong begini nih, aku tuh tidak damai sejahtera dengan apa yang kamu katakan. Saya rasa apa yang kamu katakan itu tadi itu bukan dari Tuhan. Kalau kita mendengar perkataan seperti itu, kelihatannya itu seakan-akan rohani, padahal sangat tidak alkitabiah. Anak-anak kita tidak merasa damai sejahtera di dalam hati mereka mengenai tongkat pemukul dan tongkat didikan. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk menggunakannya, untuk mengusir kebodohan dari dalam diri mereka. Demikian pula banyak pengikut Yesus yang mengatakan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Lalu mereka tidak mau berjalan bersama-sama Yesus, meninggalkan Yesus. Meskipun demikian, hal ini tidak mengubah ajarannya Yesus. Yesus tetap mengajar, Yesus tidak berubah, dan saya yakin bahwa murid-muridnya tidak merasa damai sejahtera. Ketika Yesus memberitahukan bahwa mereka, kamu tidak dapat mengusir setan itu dari anak laki-laki tersebut karena kamu kurang percaya. Tapi perkataan itu adalah firman Tuhan. Kebenaran memang seringkali merupakan pedang bermata dua. Namun kebenaran selalu memerdekakan kita. Bapak Ibu perlu catat ayat ini. Ayat ini adalah contoh baik bagi kita. Ini didikan Allah terhadap orang Kristen dalam menghadapi kelakuan-kelakuan yang perlu berubah. Di Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Amsal 15 ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak.
Amsal 15 ayat 2, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Di Amsal 15 ayat 31 sampai 33, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Emang kita kalau mendapatkan konfrontasi itu kita merasa pasti tidak enak. Kita merasa sesuatu yang benar-benar rasanya itu terkoyak. Apalagi kalau kita sudah salah ditegur. Dan kita pasti tidak enak sekali. Tapi didikan, teguran itu membuat jiwa kita itu sehat. Semua tempaan-tempaan yang terjadi dalam hidup kita itu membuat manusia roh kuat. Manusia roh kita itu semakin kuat. Dan jiwa kita itu semakin dipertajam sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita salah ditegur, terima. Nggak usah protes, nggak usah bantah, nggak usah pakai alasan. Karena teguran dan nasihat serta didikan itu akan membawa kita ke dalam promosi. Tapi kalau kita ini salah ditegur orang lain, dan kita berontak, kita ingin balas, bahkan menyerang orang lain, itu tandanya ada sesuatu yang tidak benar dalam hati kita, yang perlu kita beresin dan perlu bertobat di hadapan Tuhan. Seseorang itu bisa lembut hatinya atau tidak terlihat dari bagaimana ketika dia ditegur dan dia dinasihatin. Daud adalah contohnya. Ketika dia salah ditegur, dia bertobat dan berubah mencari Tuhan. Akhirnya dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi berbeda dengan Saul. Saul ketika salah ditegur, dia membela diri. Dia memproteksi dirinya dengan berbagai alasan. Supaya apa? Dia merasa benar. Kalau kita ini salah, telak-telak salah, ya berubah. Nggak usah protes kanan kiri. Nggak usah jawab kanan kiri. Diam. Salah, ya diam dan berubah. Kalau udah salah, ditegur, marah, akhirnya ngapain? Yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Berapa banyak jemaat yang tidak bertumbuh secara rohani ketika mengalami kesalahan ditegur, akhirnya pindah gereja. Di gereja yang lama dipindah gereja yang baru. Di gereja yang baru punya kesalahan ditegur lagi pindah gereja. Orang model seperti ini tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita harus menerima didikan dan teguran. Memang daging kita rasanya tidak enak. Ego kita rasanya nggak enak. Tapi itu akan membuat jiwa kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita akan diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Nikmati semua tekanan. Nikmatin semua proses yang terjadi. Nikmatin semua kejadian yang terjadi. Sebagai proses perjalanan menuju kebesaran bersama Allah. Dan hidup kita ditentukan untuk mencapai satu posisi yang sudah Allah sediakan bagi kita. Kalau kita ini berjalan seperti rencananya, kalau kita mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, ujungnya apa yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Kita akan diberkati, bahkan kita akan hidup di dalam kelimpahan. Kalau selama ini gagal, katanya sudah menyebut nama Tuhan, katanya sudah dipimpin Tuhan, selama ini tapi seringkali gagal, berarti selama ini tidak dipimpin Tuhan, tetapi dipimpin oleh kehidupan kedangkinganmu sendiri, kemauan sendiri. Makanya dibutuhkan nasihat, dibutuhkan masukan, dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima masukan dan didikan dari orang lain. Karena Tuhan mau kita terus berjalan dalam kesempurnaan. Tuhan mau kita berjalan dalam keberhasilan. Tuhan mau kita berhasil, kita mengalami kemenangan dari hari ke hari. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, Bapak Ibu kerjakan hari ini, Tuhan akan bikin berhasil. Nikmatin semua proses yang ada. Nikmatin semua didikan yang ada. Terima. Rendahkan hatimu, buka hatimu dalam setiap teguran dan didikan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Itu adalah tangga naik untuk menuju kebesaran bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.